bertemu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perjalanan 6 tahun ke 77 anak-anak kita bukanlah waktu yang singkat. Di sana ada banyak kisah, di sana ada banyak cerita. Dan hari ini kita semua diundang hadir dan berada di tempat ini untuk mengetahui, mendengarkan hasil perjuangan anak-anak kita. Keberhasilan yang diraih oleh anak-anak kita, Ibu Guru SDK Baktiasa Maumberi, dan yang sangat saya banggakan, ke 77 anak-anak saya. Untuk tidak memperpanjang kata, mari kita buka kegiatan acara pengumuman kelulusan dan pelepasan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua dipersilakan untuk berdiri. Engkau adalah awal dan akhir kehidupan kami. Kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu yang telah mengumpulkan kami dalam satu keluarga SDK. Salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Suster Kepala Sekolah bersama para guru yang hebat-hebat, juga yang terhormat Bapak Ketua Komite bersama pengurus yang ada, dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid yang juga hebat-hebat. Saya sebut hebat-hebat karena kita melewati satu proses pandemi yang luar biasa. Juga yang saya sangat kasih banggakan anak-anak kami, anak-anak kita 77 orang siswa yang hari ini kita masuk dalam satu tema pengumuman kelulusan dan pelepasan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Hebat di tengah kita menghadapi suatu pencobaan tantangan secara global yang sangat berdampak kepada anak-anak didik kita. Artinya proses pembelajaran mereka yang memang itu pasti sangat terganggu. Di satu sisi mereka sistem gerilya. Bagi saya berpikir serentaknya bergerilya. Pada saat situasi lampu hijau kembali masuk, lampu merah harus kembali lagi belajar di rumah.
tapi kemudian kami harus jadi guru. Tapi itulah satu pergumulan hidup. Ini menciptakan satu proses pendidikan secara akademik maupun non-akademik yang berbeda. Kalau salah satu contoh misalnya kami tadinya dia tidak akademik, karena akademik mampu membawa biasa sendiri tembus sampai ke dua mekanisme itu, dua fungsional dan satu iso, itu sangat luar biasa. Jadi Bapak saudara semua dan ibu kepala sekolah dan para guru dan semua yang lain, bahwa ini satu hal yang sangat luar biasa. Yang kemudian juga yang tadi sekaligus pesan kami bahwa kepada ibu kepala sekolah dan para guru semua yang lain, bahwa ini semua yang ada terjadi ini dipegang teguh, dipertahankan, kemudian lebih bagus lagi ke depan. Yang kemudian juga kami sebagai orang tua mungkin karena pandemi ini, sehingga tentu ada partai atau komite di sini juga bahwa hal-hal mungkin tentu ke depan mungkin orang bermimpi kalau bisa ya istilah biasa ketika ada lantai 1, 2 dan seterusnya. Ini satu mimpi yang kemudian mungkin kalau tidak salah dulu pernah ada perencanaan. Itu harapan kami. Yang kemudian ini satu nilai yang kemudian bisa membawa anak-anak untuk lebih tepat. Mereka kemudian nanti punya kesempatan dan lulus nanti, kemudian mereka akan betul ternyata kami punya dulu kami begini, ternyata begini, ada suatu perubahan yang terjadi. Itu harapan yang kami sebagai orang tua. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai orang tua murid. Kiranya semua ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan itu saja yang saya dapat sampaikan dan saya kembalikan. Terima kasih kepada orang tua yang sudah menyampaikan sepatah kata dua mewakili ke-77 anak orang tua dan ke-77 anak. Sedikit yang saya simak dari sepatah kata dua tadi, semoga semua mimpi menjadi kenyataan. Baktiasa itu hebat. Karena apa? Memiliki orang tua yang hebat, memiliki guru-guru yang hebat, dan juga memiliki anak-anak kita yang hebat-hebat. Tepuk tangan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Komite Sekolah. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan sepenuhnya kami berikan. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Dosen kepala yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, orang tua wali murid yang saya cintai, terutama ke-77 anak kita yang sama kita banggakan dan kita cintai. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini Dia masih berikan kesempatan nafas hidup untuk kita menyaksikan pelepasan ke-77 anak kita dari SDK Baktiasa. Beberapa hari yang lalu di pantai itu air itu saya berikan mereka cerita-cerita dengan mereka anak-anak. Mereka duduk di bawah, saya berdiri, saya dengar. Anak-anak yang Bapak cintai, kamu yakin kamu akan lulus? Semua diam. Kamu yakin? Diam. Saya sengaja bilang, ini Bapak Komite mendapat telepon dari Menteri PNK bahwa SDK Baktiasa lulus itu hanya 50%. Semua tertuju. Ada yang sudah mulai dengan air mata. Tapi saya bilang kali pekerjaan, anak-anak itu baik pasti 100%. Dan apa yang disampaikan tadi oleh perwakilan orang tua murid 70 kan? Sekarang kita lepas 77. Jadi angka 7, angka keramat.
100% untuk Baktiasa. Memang ini belum ada pengumuman, tapi saya suster juga belum kus-kus. Kalau tahun-tahun lalu suster biasanya sampaikan dari Bapak kita, tapi saya kemarin dengan suster sudah ngomong dulu. Saya pulang saya lupa tanya. Tapi saya kembali, saya yakin bahwa karena ini saya punya cucu juga 2. Kalau 2 itu tidak lulus juga kesian. Tapi kita yakin berbesar hati bahwa apa yang dibuat diperjuangkan oleh anak-anak. Kita dengarkan pembacaan surat keputusan kriteria kelulusan dan surat keputusan penentuan kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 serta pengumuman prestasi akademik oleh KAUR Kurikulum. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pagi. Mantap. Pagi sus itu mereka punya kebiasaan itu. Kita panjang lagi ini belakang. Ya, kita ada di tempat yang baru ya, di kelas ruangan kelas di Bapak Mama. Sehingga minta maaf, mungkin sumpah sekali, tapi inilah keadaan kita. Aula di atas ada yang pakai. Hari ini ada pernikahan, tapi tidak apa-apa dengan situasi yang ini juga kita menikmati. AC Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 yang saya hormati, para pendidik dan tenaga kependidikan SDK Baktiasa yang saya kasihi, peserta didik kelas 6. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, patutlah kita bersyukur pada Tuhan atas kelimpahan kasih-Nya. Kita semua masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup sampai saat ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Mama telah memenuhi undangan kami, sekalipun hanya melalui WA WhatsApp group, untuk hal yang penting hari ini, mendengar berita kelulusan anak-anak kita dan pelepasan. Bapak Ibu, siswa-siswi yang saya kasihi, tidak terasa 6 tahun itu telah berlalu. Ya, tanpa kita sadari bahwa kita sudah lewati 6 tahun itu. Anak-anak kita telah mengenyam pendidikan dasar di lembaga SDK Baktiasa. Seiring dengan waktu berjalan, pada hari ini kita semua akan mendengar hasil belajar mereka selama 6 tahun di lembaga tercinta ini. Tentunya ini semua melewati proses panjang. Jatuh bangun kita jalani bersama. Bapak Ketua Komite, Bapak Randi tadi sudah sampaikan banyak hal yang telah kita lewati dalam proses pendidikan anak-anak kita, baik dari kami sekolah juga dari orang tua. Kita semua sama-sama berjalan memproses untuk mendidik anak-anak kita, bukan hanya kami di sekolah saja. Saya berterima kasih kepada Bapak Mama orang tua siswa kelas 6 atas kepercayaannya telah menitipkan anak-anak Bapak Mama kepada kami. Kami semua bangga memiliki mereka ini. Ini angkatannya mereka ini angkatan yang paling sedikit kalau mau lihat dari angkatan tahun-tahun sebelumnya, 77. Ya, angkat 77 itu bagus juga. Ya. Kami kenal mereka satu persatu dengan karakter masing-masing. Dan tentunya Bapak Mama juga sangat mengenal anak-anak Bapak Mama. Nakal, baik semua. Tapi bukan bahwa lihat yang nakal itu yang tidak baik. Tidak. Semua baik.
Di hadapan Tuhan semua baik adanya. Ya. Itu semua proses sampai kita kenal kita anak-anak dari awal bagaimana mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi ini kan proses toh. Jangan sampai kan ada yang lain bahwa kenapa saya punya anak ini belum bisa baca juga. Itu proses. Dengan seiringnya waktu berjalan dia juga ikut. Jangan takut, ada yang sudah mulai masih kelas 1 tuh mulai bimbing sana bimbing sini. Kenapa saya punya anak seperti ini? Tidak apa-apa. Semua itu melewati proses. Kami berterima kasih kepada anak-anak juga yang telah terbuka hati mengenyam pendidikan dasar melalui proses yang sudah terjadi selama 6 tahun ini di Baktiasa. Siswa-siswi ini, anak-anak kami ini luar biasa, bisa mengikuti proses ini tahap demi tahap, dan akhirnya dapat selesai pada waktunya. Kemungkinan juga ada yang 7 tahun, tapi umumnya tidak. Semua 6 tahun pas. Kita bersyukur juga angkatan ini sedikit agak lebih baik. Ya, saya katakan lebih baik. Tadi Bapak Rani sudah ngomong tadi itu bagaimana mengakhiri dengan situasi coronanya. Tentunya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelum, 2 tahun sebelumnya itu kita pakai tidak ada tatap muka begini, langsung online live streaming itu untuk pengumuman kelulusan. Jangankan pengumuman kelulusan, yang proses saja diakhiri dengan begitu saja. Tapi kita tidak bisa melawan itu. Ini semua dari atas. Dan angkatan ini beda dengan angkatan sebelumnya saya katakan. Karena paling tidak sedikit, ya mungkin sekitar 80% itu untuk pembelajaran tatap muka. Waktu mereka kelas 5, saya masih ingat angkatan ini kelas 4 tuh ya ada kelas-kelas yang sangat memusingkan juga. Ya, Bapak Mama tahu. Tapi itulah proses dari anak kita Nah, jangan bawa yang tidak baik itu tidak bagus. Itu proses hidup itu seperti itu. Pas yang kelas 5 datanglah itu corona. Diam. Saya kadang-kadang itu ada sedikit yang baik juga ada corona ini. Kalau tidak nanti tiap hari kita urus masalah. Itu sedikit. Karena kan tiap angkatan itu variasi ya. Tapi baik. Dengan itu ada situasi yang membuat juga kita seperti untuk hening sebentar. Supaya bagaimana kedekatan kita dengan anak, dengan orang tua, itu juga. Saya melihat ada proses refleksi dari corona ini juga untuk kita bersama, untuk semua. Dengan kita ada di rumah, kita lebih tenang. Tetapi efeknya juga, ya dengan itu tadi IT, HP, begitu kita di rumah pusing. Bapak Mama lebih pusing. Ya. Karena semua pendidikan proses itu Bapak Mama yang ambil alih. Betul kan Bapak Mama ya? Iya. Mau tidak mau, kalau sakit itu ada orang tua ini SMS, WA, suster bagaimana ini sebuah anak nih 2-3 Sabtunya begini online di sana, online di sini, hanya HP-nya begini. Habis mau bilang bagaimana? Kembali ke kita semua. Tapi kita semua lewati dengan baik Bapak Mama. Itu saya terima kasih banyak untuk kerjasama yang baik dari Bapak Mama, kami pihak sekolah, karena kita berproses bersama-sama menerima situasi ini dengan baik, juga akhirnya juga ya baik jadinya. Nah, kalau sebelum kalau kita mau kisahkan, saya mau ngomong banyak sekali hal-hal yang sebelumnya mau prestasi, tetapi kita tidak melihat prestasi yang bagus-bagus saja yang kita ini, tetapi banyak hal yang kita ambil hikmah dari pendidikan itu, proses tadi. Kalau sebelumnya tuh banyak hal yang anak-anak bisa ikuti itu, akademik lah, prestasi-prestasi yang membuat mereka untuk bisa tampil di depan umum saja itu sudah luar biasa. Tetapi karena dengan COVID akhirnya mulai lambat laun langsung vakum semua kegiatan-kegiatan yang bisa mereka itu untuk bisa jalankan.
Tapi tidak apa-apa, itu tadi proses tadi itu. Dan sekarang sudah mulai. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa sekarang sudah mulai hidup kembali. Ya, sudah mulai ada sedikit tanda-tanda bahwa kita bangkit. Intinya bahwa di hati Bapak Mama banyak hal Bapak Mama yang tahu, entah itu dengan kami susternya atau dengan wali-wali kelas lah, atau juga sesama orang tua. Tahu tuh anak-anak kita ini gesek sana gesek sini, ya salah anak-anak itu hanya sedikit ini sudah mulai. Tapi itu tadi gesek sana gesek sini, kita tetap satu, tetap menjadi keluarga SDK Baktiasa. Ini yang saya lihat bahwa Bapak Mama sungguh-sungguh mendukung kami. Tapi tangan Bapak Mama, ya. Anak-anak kita, Bapak Mama ini membuat kita hidup seperti ini, luar biasa. Tanpa Bapak Mama punya anak, kami juga tidak berjalan. Itu sungguh saya katakan seperti itu. Tanpa Bapak Mama punya kepercayaan untuk bawa anak ke sini, kami juga pasti tidak punya apa-apanya. Itu. Sehingga kita semua hebat semua. Orang tua hebat, Bapak Ibu hebat, anak-anak lebih hebat. Anak-anak semua, halo? Hebat. Mantap. Oke. Saya tidak tahu mereka punya hati dak dik dak. Ya, biasa tuh ini. Kalau dulu kita itu Bapak Mama sudah lewati, saya juga lewati, semua betul melewati. Kita dulu kalau mau pengumuman itu, mati. Terima kasih kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di SDK Baktiasa. Terima kasih banyak untuk kerja keras dan kerjasamanya dalam membimbing, mendidik anak-anak kita ini dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu ingat kamu punya wali-wali kelas semua, guru mata pelajaran semua. Ada yang sudah pensiun, ada yang masih. Dia sudah pensiun, masih memberi waktu untuk Baktiasa. Salah satunya sekarang Ibu Wiwi. Mama sudah pensiun di bulan Januari, tetapi masih mencintai Baktiasa, dan saya masih minta Mama berdasarkan hasil ujian di sekolah. Nanti baru Ibu Evi nanti kurikulum akan baca dan SK-nya. Berdasarkan hasil ujian sekolah yang diperoleh siswi kelas 6 serta melalui rapat Dewan Guru memutuskan bahwa siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 SDK Baktiasa yang berjumlah 77 siswa dinyatakan lulus 100%. Ya, lulus 100%, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Tadi saya katakan itu kan proses. Sekarang ujian kembali ke sekolah semua. Sehingga nanti baru nanti Ibu Evi akan ke semua prosesnya seperti apa nanti akan datangnya. Tinggal kita melihat nilai-nilai ya. Baik. Akhirnya anak-anakku sekalian yang saya cintai, kalian memang telah menyelesaikan belajar secara formal di tingkat pendidikan dasar di sekolah ini, tetapi ini bukan berarti sudah selesai atau mengakhiri belajarnya. Belajar sepanjang hayat. Janganlah merasa cukup dan bangga dengan predikat yang ada di atas kertas. Ya, ingat anak-anak ya. Tidak bangga dengan nilai yang di atas kertas. Tetapi di balik nilai itu, masa depan itu nanti yang kita lihat. Jangan malah, oh saya punya nilai bagus. Itu juga salah satunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Suster kepala sekolah yang telah
simak. Dan yang agak sedikit membuat hati teriris sedih, suster melepaskan ke-77 anak-anak kita kembali ke tangan kita masing-masing. Baik, sederetan kalimat yang boleh saya ulangi kembali yang disampaikan oleh suster kepala sekolah. Pendidikan di tingkat sekolah dasar sudah berakhir, namun belajar tidak akan pernah berakhir. Belajar sepanjang hayat, raihlah cita-citamu setinggi langit. Mari kita dengarkan pembacaan surat keputusan kriteria kelulusan dan surat keputusan penentuan kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 serta pengumuman prestasi akademik oleh KAUR Kurikulum. Kepada Ibu Evi kami memberikan waktu sepenuhnya. Surat keputusan Kepala SD Katolik Baktiasa Maumere nomor SDK Baktiasa garing 6 garing 2022 tentang kriteria kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan kriteria kelulusan peserta didik yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah. Mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan surat keputusan kepala sekolah SD Katolik Baktiasa Maumere tentang kriteria kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2021-2022. Pertama, kriteria kelulusan peserta didik SD Katolik Baktiasa Maumere tahun pelajaran 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 10 Mei 2022, Kepala Sekolah SD Katolik Baktiasa Maumere, Suster Yuliana Nina, SSPS, SPD, SD. Lampiran 1. Lampiran surat keputusan Kepala SDK 143 Baktiasa Maumere tentang kriteria kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 nomor 16 garing SK data KKPD SDK Baktiasa garing 6 garing 2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang kriteria kelulusan peserta didik SD Katolik Baktiasa Maumere tahun pelajaran 2021-2022. Peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 dinyatakan lulus dari SD Katolik Baktiasa Maumere apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Memiliki nilai rapor yang lengkap dari kelas 1 hingga kelas 6 atau nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 12.
2. Memiliki nilai sikap, perilaku, dan budi pekerti B atau baik. 3. Nilai rata-rata setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah minimal 70,00. 4. Untuk setiap mata pelajaran memiliki nilai ujian sekolah minimal 30,00. 5. Kehadiran peserta didik di SD Katolik Baktiasa Maumere pada semester dasar dan semester genap kelas 6 minimal 90% dari jumlah hari efektif. 6. Proses penentuan kriteria kelulusan dan atau kelulusan berdasarkan hasil rapat bersama antara kepala sekolah dan para guru, para pegawai. 7. Nilai ijazah diperoleh dari rata-rata nilai semester 7 sampai dengan 12 ditambah dengan nilai US dibagi 2. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 10 Mei 2022, Kepala SD Katolik Baktiasa Suster Yuliana Nina SSPS SPD SD. Surat keputusan Kepala SD Katolik Baktiasa Maumere nomor 01/SK datar KPD SDK Baktiasa _6/2022 tentang kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Menimbang bahwa telah selesainya masa pembelajaran di kelas 6 SD Katolik Baktiasa Maumere tahun pelajaran 2021-2022. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Dewan Guru SD Katolik Baktiasa Maumere tanggal 13 Juni 2022 memutuskan menetapkan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 yang dinyatakan lulus atau tamat dari SD Katolik Baktiasa Maumere seperti terlampir. Demikianlah surat keputusan ini dibuat. Apabila terjadi kekeliruan dan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 13 Juni 2022, Kepala SD Katolik Baktiasa Maumere Suster Yuliana Nina SSPS SPD SD. Berikut tibalah saatnya untuk mengumumkan 10 peserta didik yang memperoleh nilai ujian sekolah tertinggi. Jadi sebentar, para peserta didik yang dipanggil namanya, yang disebut namanya, diharapkan untuk maju ke depan. Dan apabila anaknya tidak ada, berarti penggantinya adalah orang tua. Peserta didik, selamat siang. Selamat siang. Siapakah yang mendapat peringkat 10 besar? Saya atau kalian? Iya. 10 besar ini dari ke-77 anak. Kita ambil peringkat 1 sampai dengan peringkat 10, bukan per kelas. Paham ya anak-anak? Oke, kita mulai. Pengumuman 10 peserta didik yang memperoleh nilai ujian sekolah tertinggi tahun pelajaran 2001-2022. Diharapkan untuk tenang anak-anak. Dengar baik-baik.
1. Peringkat umum 10 dengan total nilai 860,42, rata-rata 86,04 dari kelas 6A atas nama Kuinele Marieka Wijaya. Kepada peserta didik yang disebut namanya supaya bisa maju ke depan atau yang mewakili. Tidak. Kalau memang anaknya tidak ada, kami minta orang tuanya untuk maju ke depan. Oh ya, bapaknya Kuin. Oke. Mari kita dengarkan kembali. Peringkat umum 9 dengan total nilai 867,59, rata-rata 86,76 dari kelas 6B atas nama Wilhelmine Johanesta Carmel. Dipersilakan untuk maju ke depan. Jen. Berikut peringkat umum 8. Mari kita dengarkan dulu. Oke. Peringkat umum 8 dengan total nilai 869,33, rata-rata 87,93 dari kelas 6C atas nama Maria Estrela Disolusi. Silakan mengambil tempat di depan. Peringkat umum ke-7 dengan total nilai 871,11, rata-rata 87,28 dari kelas 6B atas nama Kimberly Amazing Hope Umarto. Berikut peringkat umum ke-6 dengan total nilai 872,75, rata-rata 87,28 dari kelas 6A atas nama Aurelia Sandioliva Dias. Peringkat umum ke-5 dengan total nilai 876,70, rata-rata 87,67 dari kelas 6C atas nama Cecilia Kristiani Dua Oda. Peringkat umum 4 dengan total nilai 876,99, rata-rata 87,70 dari kelas 6B atas nama Senata Priscilla Martau Yakob. Peringkat umum ketiga dengan total nilai 878,42, rata-rata 87,84 dari kelas 6B atas nama John Paul Rehumi. Peringkat umum 2
885,36. Rata-rata 88,54. Dari kelas 6C atas nama Monica Gisela Duarmina Bagas. Dan yang ditunggu-tunggu peringkat 1. Sudah tahu? Oh belum ya? Adalah dengan total nilai 889,18, rata-rata 88,92 dari kelas 6B atas nama Zevania Demikianlah pengumuman 10 peserta didik yang memperoleh nilai ujian sekolah tertinggi provisiat untuk kalian semua. Provisiat untuk kalian semua. Kalian pasti bisa. Saat ini belum, mungkin di SMP atau di SMA. Benar toh? Butuh proses. Iya. Ini prestasi dalam bidang akademi. Mungkin yang lain prestasi dalam bidang olahraga, bidang kesenian. Jadi jangan berkecil hati. Dan bagi yang mendapat peringkat 10 besar, tingkatkanlah prestasimu di sekolah yang selanjutnya. Bapak Angga biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Mari kita tepuk tangan untuk Antika Sultana. Yang kedua bisa. Yang ketiga Paul. Yang keempat Senata. Yang kelima Cecil. Yang keenam Aurel. Yang ketujuh Mezi. Yang kedelapan Esther. Yang ke-9 J. Dan yang ke-10 Kui. Tidak apa-apa. Iya. Baik. Terima kasih. Ya. Secara foto bersama.
membimbing kami. Tanpa dirimu, aku akan binasa. Guruku, terima kasih atas segala jasa-jasamu. Dan engkau adalah pahlawan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak wakil dan ibu anak. Ini anak-anak kita dari kelas 6B yang kemarin datang hadir sore hari di dilatih oleh
Mari kita lanjutkan dengan kelas 6B bersama orang tuanya. Anak-anak dari kelas 6B bersama